Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Muzammil. Sekarang kita akan membahas ayat ke-18 dan ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, as-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula, inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Allah berfirman yang artinya, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Kana wa'duhu maf'ula, adalah janjinya itu pasti terlaksana. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabb-Nya. Ayat ke-18 ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan betapa dahsyatnya peristiwa kiamat. Langit yang begitu kokoh tanpa tiang penyangga menjadi terbelah dan berantakan pada hari kiamat. Nah, inilah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa juga untuk menjadikannya hancur lebur dengan kekuatan dan juga kekuasaannya, termasuk langit. Langit yang saat ini kita saksikan bersama sangat tinggi tanpa ada satupun tiang penyangga, bi ghairi amadin tarawunaha. Enggak ada tiang penyangganya, satupun tidak ada. Begitu luasnya langit, begitu tebalnya langit, begitu besarnya langit, menggambarkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua nanti akan hancur pada peristiwa hari kiamat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terbelahnya langit, hancurnya langit, itu disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa kita lihat di surat Al-Furqan ayat yang ke-25. Suratnya nomor 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma tashaqqaqus samaa'u
bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Ini peristiwa ya pecahnya langit pada saat terjadinya kiamat. Di surat At-Tur ayat yang ke-9. Surat At-Tur, surat keberapa? 52. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma tamurus sama'u maura." Yauma tamurus sama'u maura. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Tentu sangat dahsyat kejadian ini. Dan mungkin insya Allah ya usia kita tidak akan sampai. Ada yang mau menyaksikan Ibu? Bumi diguncang sedikit saja kan mengerikan. Bagaimana kalau yang diguncang itu adalah langit? Kemudian di surat Ar-Rahman ayat yang ke-37, suratnya nomor 55. Allah juga berfirman, "Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan." Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Tadi keluar kabut putih. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah menyebutkan merah mawar. Merah mawar berarti seperti warna api, memerah. Nas'alullah as-salamah. Ya begitu kondisi langit nanti pada yaumul qiyamah. Apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Kemudian juga di surat Al-Haqqah di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah." Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Yang saat ini kita saksikan begitu gagah, kokoh, tanpa tiang penyangga. Nanti pada yaumul qiyamah dia akan terbelah. Karena memang langit itu menjadi rapuh. Baik. Di surat At-Takwir. Di surat At-Takwir ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idzas sama'u kushitat." Dan apabila langit nanti dilenyapkan. Jadi hancur sehingga menjadi lenyap. Semua ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Infitar ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idzas sama'un fatarat." Apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Ini semua kejadian yang sangat dahsyat. Langit terbelah. Di surat Al-Insyiqaq juga sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas sama'un syaqqat." Apabila langit terbelah. Nah, ini semua gambaran betapa dahsyatnya peristiwa kiamat. Tentu seorang mukmin mengimani ya peristiwa ini karena Allah menyampaikannya di dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikannya di dalam sunnah. Iman kepada yaumul akhir, kepada peristiwa kiamat, ini bagian daripada rukun iman yang 6. Seorang mukmin tidak boleh ragu sedikit pun tentangnya. Walaupun mungkin
ya, dan kita memang tidak mau menyaksikan kiamat, karena kiamat itu terjadi kepada seburuk-buruk manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di faidah kedua kita ambil dari kalimat kana wa'duhu maf'ula, adalah janji Allah itu pasti terlaksana. Baik janji memberikan pahala ataupun janji untuk menimpakan siksa. Semua janji Allah itu pasti terlaksana, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Dan berulang kali di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, Ibu bisa baca sendiri ayat-ayatnya. Baik. Kemudian di ayat ke-19 Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabb-Nya. Ayat ini semakna dengan beberapa ayat yang lain. Ada di surat Al-Insan ayat 29, juga di surat At-Takwir di ayat terakhir kalau tidak salah. Baik. Iya. Di dua ayat terakhir ini maknanya mirip. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Di surat At-Takwir ayat 28-29. Barang siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan tazkirah itu adalah nama lain dari Al-Quran Al-Karim, atau juga disebut dengan az-zikir. Az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Maka dari sini kita memahami bahwa ayat-ayat dan juga surat-surat di dalam Al-Quran merupakan tazkirah, merupakan peringatan bagi manusia, termasuk yang dikisahkan di dalam Al-Quran di surat ini, surat Muzammil. Hal-hal yang disebutkan sebelum ayat ini berupa berbagai hal tentang siksaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mendustakannya dan mendustakan Rasulnya. Demikian pula penyebutan bahwasannya mereka tidak dapat menyelamatkan diri dari siksanya, maka semua itu harus menjadi tazkirah. Semua itu selayaknya menjadi peringatan, menjadi ibrah, menjadi pengajaran bagi kita, terkhusus bagi orang-orang yang ingin kembali ke jalan Rabb-Nya. Jadi di dalam Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasti disebutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang celaka, kisah-kisah orang-orang yang diazab akibat kesudahan bagi para pendusta Allah dan juga Rasulnya. Semua dikisahkan di dalam Al-Quran, termasuk di ayat-ayat sebelum ini.
berbagai hal yang Allah sebutkan berkaitan dengan siksaan, kemudian bahwasanya mereka tidak bisa lepas, tidak bisa menyelamatkan diri mereka begitu saja dari siksa Allah. Nah, ini semuanya adalah tazkirah, semuanya adalah bentuk peringatan bagi kita semua. Artinya seorang muslim mesti mengambil ibrah dari kisah orang-orang terdahulu sebagai cerminan. Kalau dikisahkan tentang orang-orang baik, maka sebagai cerminan kebaikan bagi kita. Kalau yang dikisahkan adalah orang-orang yang buruk, yang kemudian mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun dijadikan cerminan ya, supaya kita bisa melihat jelas ya keburukan yang ada pada diri mereka dan akibat kesudahan yang mereka terima, untuk kita bisa menyelamatkan diri dari keburukan tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah sejatinya fungsi utama daripada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu menjadi tazkirah, Al-Quran menjadi ibrah, peringatan dan juga pengajaran bagi seluruh manusia. Dan fungsi utama Al-Quran sebagai peringatan ini disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Di situ kita nukilkan ayat-ayatnya. Ibu bisa baca. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabb-Nya. Dari kalimat ini, pelajaran yang bisa kita ambil, di antara ciri orang yang menginginkan kebaikan, dia ittakhadha ila rabbih sabila. Dia akan mengambil jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwanya. Dia akan menempuh jalan menuju Allah, jalan yang mengantarkan dirinya kepada keselamatan. Kalau memang dia itu menginginkan kebaikan. Kan tidak mungkin orang menginginkan kebaikan, kemudian jalan yang ditempuh, jalan keburukan yang mengantarkan ke siksa neraka. Itu tidak mungkin. Orang yang menginginkan kebaikan, pasti dia akan mengambil jalan kebaikan yang mengantarkan dirinya semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat dengan surganya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Perhatikan dari ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bantahan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada orang-orang saleh yang sudah mati. Allah tegaskan, orang-orang saleh yang kalian seru itu, orang-orang saleh yang sudah meninggal itu, yang kalian minta-minta kepada mereka, mereka sendiri sejatinya orang-orang yang mencari jalan kepada Rabb mereka. Mereka orang-orang yang selalu berlomba di dalam kebaikan. Berlomba di dalam kebaikan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Artinya apa? Mereka itu statusnya hamba. Mereka itu statusnya adalah makhluk. Mereka itu statusnya adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Jadi bukan Tuhan. Mereka makhluk yang juga butuh kepada Allah, mencari jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, poinnya terkait dengan pembahasan yang kita sedang bahas di sini menunjukkan bahwa orang-orang soleh itu memang orang-orang yang mencari jalan menuju Rabb-Nya, mencari jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya mereka menginginkan kebaikan dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Yang jalan-jalan kebaikan ini sejatinya adalah jalan-jalan yang jalan-jalan apa, Bu? Jalan-jalan yang susah dan berat bagi hawa nafsu. Dan jangan khawatir, pilihan-pilihan berat yang kita pilih dalam hidup ini insya Allah akan meringankan kita pada akibat kesudahannya. Ya Ibu, pilihan-pilihan berat ya yang kita pilih dalam kehidupan ini insya Allah ta'ala meringankan perjalanan kita berikutnya. Paham maksudnya? Ibu, ibadah itu berat nggak? Berat. Kenapa berat? Melawan hawa nafsu. Salat subuh itu berat. Kenapa? Melawan hawa nafsu, syahwat tidur. Ya kan? Taklim kayak gini berat nggak, Bu? Berat tidak? Jujurlah padaku. Berat. Kenapa? Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Tidak usah urusan ibadah lah, urusan dunia saja. Ya, urusan dunia. Ibu, hidup sehat, olahraga rutin, berat nggak? Pada subuh, ya orang melanjutkan perjuangan, maksudnya tidur lagi. Ibu malah olahraga, berat nggak itu? Berat. Tapi itu akan meringankan perjalanan berikutnya. Ya. Alhamdulillah walaupun sudah tua ibu tetap sehat. Kenapa? Menjaga pola hidup. Ya kan? Ninggalin makanan-makanan yang apa itu? Ya, gorengan-gorengan katanya begitu ya. Berat tidak Ibu? Berat, ya. Orang kita ini lihat gorengan tuh kayak lihat emas dan intan berlian gitu. Kata dokter kan jauhi itu, jangan terlalu banyak. Tapi begitu menggoda, kan begitu. Berat itu, pilihannya pilihan berat. Tapi ya, yakinlah pilihan-pilihan berat itu nanti akan memudahkan perjalanan kita berikutnya. Semoga dengan itu ya kita bisa sehat afiat. Begitu kan? Di masa tua ya tidak penyakitan. Dan begitu. Tidak untuk sekarang mungkin, tapi untuk masa yang akan datang. Itu urusan dunia. Ya. Ada orang misalkan wayahnya dia mencari nafkah. Kalau nurutin hawa nafsu, pengennya santai-santai aja di rumah. Ngapain kerja berat? Peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya. Pengennya nyantai-nyantai saja, tapi duit banyak, begitu kan? Ini pilihan, berat pilihannya. Tapi semoga dengan itu perjalanan kita sesudahnya menjadi ringan. Nah, kalau untuk urusan dunia begitu, ya, bahkan ada ibu orang itu berjuang di dalam kecurangan, orang mati-matian di dalam keburukan, di dalam kezaliman, di dalam kejahatan, demi apa? Versinya dia demi mendapatkan kesenangan di masa yang akan datang. Begitu manusia. Nah, kenapa untuk urusan ibadah kita tidak mau bersusah payah? Tidak mau berjuang menundukkan hawa nafsu. Semestinya ini pilihan berat memang. Tapi yakinkan, kuatkan iman.
bahwasanya pilihan-pilihan berat melawan hawa nafsu ini semoga nanti memudahkan perjalanan kita yang sangat panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu. Sedekah itu berat nggak, Ibu? Berat. Bagi siapa berat itu? Bagi hawa nafsu. Betul tidak ini? Enak saja. Saya dapat ini tuh susah payah. Masa tiba-tiba harus dikeluarin? Ya. Tidak enak di saya, enak di orang miskin. Begitu kan kalau nurutin hawa nafsu. Tapi harus ditundukkan ini hawa nafsu. Ya, kita bersedekah. Walaupun mungkin berat ya bagi hawa nafsu. Yakinlah sedekah itu memuluskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kan begitu, Ibu ya? Allah berbuat baik nggak sama kita? Ibu-ibu, ini pada ngobrol sendiri ya? Allah berbuat baik nggak sama kita? Berbuat baik. Nah, kata Allah, wa ahsin. Berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ketika menjelaskan ayat ini beliau sampaikan, ahsin ilan nas bis sadaqat. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan cara memberi sedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta kekayaan. Loh, harta kita milik siapa, Ibu? Allah. Pemberian siapa? Pemberian dari Allah. Kenapa begitu berat kita mengeluarkan sesuatu yang bukan milik kita? Ya. Nah, ini bahayanya merasa memiliki. Orang kalau sudah merasa memiliki, oh berat. Gitu ya. Maka dalam urusan sedekah, kedermawanan, jangan merasa memiliki. Ibu punya harta, semuanya dikeluarkan di jalan Allah, itu enggak merugikan sedikit pun. Kenapa? Wong kita dulu enggak punya apa-apa. Ada yang lahir tiba-tiba sudah punya ini dan itu? Enggak ada. Tangan kosong, Bu. Ya. Bayi itu lahir enggak pakai intan berlian, enggak pakai emas, enggak ada. Enggak ada yang pakai baju. Lalu terus siapa yang memberikan ini semua? Allah Azza wa Jalla. Maka berbuat baiklah kepada manusia dengan mendermakan sebagian harta kita sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita dengan memberikan harta. Barakallahu fiikum. Baik, Ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Sudah selesai lagi, tidak ada lagi materinya. Sisa satu ayat lagi, Ibu ya. Sisa satu ayat lagi, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Minggu depan saya mohon izin mau ke Batu Kajang, Ibu ya. Berangkatnya hari Kamis. Jadi ayat ke-20 2 pekan ke depan insyaallah kita bahas, dan insyaallah sebelum Ramadan selesai. Baik. Kita cukupkan pelajarannya sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ibu, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.